Shalom, kekasih Kristus, Jemaat Isa Al-Masih Pegangsaan. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, itu hanya karena kasih setiamu atas kami. Dan jika sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk bisa memahaminya. Bahkan lebih dari itu, untuk dapat melakukan semua kebenaran yang sudah kami dengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kekasih Kristus, tema yang akan saya bawakan adalah duri dalam diri. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Rasul Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus menyatakan bahwa dalam bacaan kita, ia memilih bermegah atas kelemahannya karena justru dalam kelemahannya itulah kuasa Allah dinyatakan dalam dirinya. Kekasih Kristus, kuasa Allah dinyatakan di dalam kelemahan kita. Terdengar paradoks ya. Tapi pernyataan ini menegaskan bahwa kuasa Allah sulit bermanifestasi dalam diri seseorang yang merasa hebat, yang merasa sudah sempurna. Itu sebuah kebenaran. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa diri kita terbatas dan lemah. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jika kita memiliki atau dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, itu hanya karena kasih karunia Allah. Bacaan ini dari sisi lain mengajar kita untuk menerima keterbatasan diri kita, apapun itu keterbatasannya, dan itu menjadi sebuah ketetapan dari Allah, dan dengan kondisi itulah kita harus melayani. Bila kita memandang segala sesuatu dengan cara seperti itu, maka kita justru akan dimampukan untuk melakukan tanggung jawab kita dengan penuh keberanian dan keyakinan. Paulus memiliki duri dalam daging yang tetap ada meskipun sudah didoakan. Kondisi itu membuatnya menderita secara fisik. Sebagian orang mungkin pernah menganggapnya hina dan menjijikan karena penyakit yang dideritanya saat pertama kali memberitakan Injil di Galatia. Kita bisa lihat itu nanti di Galatia 4 dan 13. Tampaknya Paulus menerima ejekan musuh karena keterbatasan fisiknya itu.
Dan itu menjadi sebuah siasat si jahat atau utusan iblis yang dikatakan oleh Paulus untuk melemahkan pelayanannya dan mengubah sudut pandang orang-orang yang dilayaninya terhadap dia. Pasti ada dampaknya. Mungkin orang-orang yang dilayaninya akan berkata, Allah bahkan tidak menjawab doanya. Mengapa kita harus mendengarkan dia? Kira-kira seperti itu. Itu menjadi sebuah, katakanlah, kelemahan yang harus ditanggung oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang dilayaninya mengaitkan pelayanannya dengan kondisi fisiknya. Meski begitu, Paulus melihat di dalam keterbatasannya itu kuasa Allah dinyatakan. Nah, kekasih Kristus, pelayanan yang dipercayakan kepada kita memang bukan mengenai reputasi kita, bukan sama sekali, tetapi mengenai Tuhan dan kebenarannya yang harus kita sampaikan. Maka kita yang memiliki kelemahan disadarkan paling tidak untuk 3 hal menurut saya. Tidak fokus, yang pertama tidak fokus pada kelemahan kita. Karena kalau kita fokus pada kelemahan kita, itu justru akan membuat kita memilih tidak melayani, mengasihani diri dan seterusnya. Dan itu menjadi salah satu cara iblis untuk menuduh dan mengintimidasi setiap orang yang mau melayani supaya undur dari pelayanan. Maka jangan fokus pada kelemahan kita, tapi fokuslah pada kemurahan Tuhan yang mau memakai kita yang bukan apa-apa. Yang kedua, kita yang memiliki kelemahan disadarkan untuk mengingat bahwa kelemahan kita harus dijadikan cermin refleksi bagi diri kita untuk tidak menjadi sombong atas pekerjaan besar yang dipercayakan Tuhan terjadi melalui kita. Paulus sebelum bagian ayat yang kita baca, di bagian atasnya dia mengalami pengalaman supranatural yang luar biasa, diangkat sampai ke surga, bertemu dengan Tuhan. Wow. Tapi ketika kembali kepada dirinya sendiri, dia melihat ada kelemahan-kelemahan dalam dirinya dan dia sudah doakan itu, tapi Tuhan menyatakan justru dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Di Paulus diingatkan, kelemahannya tidak membuat dia menjadi sombong atas apapun yang Tuhan percayakan, perkara-perkara besar yang dikerjakannya. Dan yang ketiga, yang pertama tidak fokus pada kelemahan kita, yang kedua kelemahan itu harus kita jadikan cermin refleksi diri supaya kita tidak sombong, dan yang ketiga kenyataan bahwa kita memiliki kelemahan membuat kita harus selalu bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam pelayanan kita. Dia yang telah mempercayakan pekerjaan itu kepada kita yang tidak sempurna. Sebuah tanggung jawab ilahi dipercayakan kepada kita manusia yang lemah ini. Tidak ada kebanggaan kita di situ, tidak ada andil kita di situ. Kita hanya dapat bersyukur. Jadi jika kita memiliki duri dalam diri, tentu saja kita harus merefleksi diri, mengoreksi diri. Tetapi jika itu memang dikehendaki Tuhan untuk tetap kita miliki, maka layanilah Tuhan dalam kondisi kita sebagaimana adanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diingatkan jika kami memiliki kelemahan yang bukan karena dosa kami, biarlah itu menolong kami untuk mengingatkan kami agar kami sadar bahwa apapun yang kami lakukan itu semua karena kasih setia Tuhan atas kami. Jika kami bisa melayani, itu adalah sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan untuk kami. Kami bersyukur, kami siap melayani Tuhan dalam kondisi
apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami alat berkat-Mu, karena ini bukan mengenai reputasi kami, tapi mengenai pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan melalui kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, syukur kepada Bapa di surga. Amin.